Halo, selamat datang di channel YouTube ini. Di video kali ini kita akan mempelajari aplikasi Microsoft Word. Seperti kita ketahui, Microsoft Word adalah sebuah aplikasi dari Microsoft untuk membuat sebuah tulisan. Ya, jadi ada banyak sekali versi dari Microsoft Word yang versi 2007, 2010, 13, 15, 2019 dan seterusnya. Fungsi utamanya sama, yaitu membuat sebuah tulisan, hanya saja semakin versinya terbaru, semakin banyak fitur yang beragam. Ya. Dan kita akan coba salah satu fungsi aplikasi ini, Microsoft Word. Di tampilan awal kita, pada saat kita membuat atau menekan fungsi dari Microsoft Word, kita akan disuguhkan dari halaman utama yaitu Home, New, dan Open. New yaitu adalah untuk membuat satu buah project baru untuk sebuah tulisan, Open untuk membuka project yang sudah pernah kita buat. Ya, kita akan coba salah satunya yaitu blank dokumen. Ini adalah tampilan dasar pada saat kita dihadapkan pada tampilan pertama Microsoft Word. Di kiri atas, sini ada tombol save, kemudian ada tombol undo, kemudian ada can repeat ya. Ini bisa juga nanti berubah menjadi redo, dan ada beragam tombol quick access toolbar. Jadi ini kita bisa tambahkan tombol-tombol baru seperti ini untuk langsung ke fungsi utama yang kita inginkan. Ya. Kemudian di tengah-tengah ada nama dokumen tersebut. Ini dokumen awal sekali. Kalau kita tidak merubahnya sama sekali, maka akan namanya dokumen 1. Kita bisa merubahnya menjadi nama dokumen yang kita inginkan dengan melakukan save as ya. File save as. Kemudian di sini kalau kita punya akun OneDrive seperti cloud seperti itu. Kemudian ini untuk menampilkan ya fungsi utamanya, show tab. Ini minimize, kemudian berikutnya ini untuk restore down, dan terakhir close. Ini adalah tampilan pertama di fungsi Microsoft Word. Kemudian ada juga beragam menu-menu utama yang terdapat di dalam Microsoft Word seperti file. Ini beragam fungsi yang akan kita gunakan untuk merubah-rubah atau men-setting file kita. Kemudian home, ini adalah fungsi utama dasar pada saat kita untuk merubah atau melakukan settingan pada Microsoft Word. Ada font, ada paragraf, ada style, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan ini adalah submenu. Ya. Kemudian kembali ke menu berikutnya, ada insert untuk menyisipkan sesuatu seperti gambar, tabel, link, komen, header dan footer, dan lain sebagainya. Desain, ini adalah sebuah paket yang sudah disiapkan, sebuah format. Kemudian tema tersebut akan terintegrasi dengan tulisan yang akan kita buat. Layout untuk men-setting layout yang di lembar kerja kita, dan lain sebagainya. Kita bisa mencoba satu persatu. Nah, kita akan mencoba dengan membuat sebuah latihan untuk mencoba beragam fungsi utama Microsoft Word, dan ini pun berlaku untuk semua versi Microsoft Word. Jadi jangan khawatir, kita bisa menerapkannya di beragam versi Microsoft Word. Latihan yang akan kita lakukan yaitu dengan membuat sebuah kop surat, dan saya harap ini bisa mencakup berbagai macam fungsi utama. Untuk membuat sebuah surat resmi, maka dibutuhkan yang namanya kop surat. Kop surat bisa kita buat dengan menggunakan cara header dan footer. Header akan ada selalu di setiap halaman, begitu juga footer. Namun header lokasinya ada di atas, footer lokasinya akan berada di bawah. Kita akan coba salah satu header. Di sini sudah ada beragam pilihan header. Kita coba salah satu, perusahaan air minum. Kita coba. Ini adalah header. Begitu juga footer. Katakanlah kita akan memasukkan sebuah alamat website. Air minum.
Kemudian kita bisa setting lokasinya paragrafnya untuk di tengah atau rata kanan. Kemudian kita bagi, kemudian kita kembali ke tengah. Nah, ini adalah contoh pada saat kita membuat header dan footer. Ketika kita sudah membuat header dan footer dan kita akan mengakses bagian tengahnya, maka header dan footer akan warnanya semakin samar. Kita akan coba masuk ke halaman berikutnya. Insert blank page. Kita bisa lihat di halaman pertama dan juga halaman kedua, header dan footernya akan selalu ada otomatis. Ya. Begitu juga untuk page number akan berlaku juga untuk di bagian header ataupun footer. Oke, kita coba yang versi lain. Kita bisa double klik langsung bagian atas, maka langsung terkoneksi di header. Kita coba versi lain yang ada bordernya. Kita coba versi yang standar. Perusahaan air. Oke, kemudian kita coba-coba untuk merubah beragam variasi untuk bagian headernya. Kita coba buat rata kanan, kita perbesar dengan tombol di sini. Tombol ini untuk memperbesar, tombol yang satunya lagi untuk mengecilkan font. Atau bisa kita coba juga dengan merubah langsung. Kemudian berikutnya kita akan coba memasukkan sebuah gambar. Caranya insert, kemudian picture. Ada dua cara, yaitu mengambil dari komputer yang sudah kita punya dan juga online picture. Kita coba online picture. Kita coba searching logo. Nah, disuguhkan beragam logo yang sudah bisa kita ambil sebagai contoh. Kita coba ambil contoh yang pertama, insert. Ketika kita kursornya berada di dalam header, maka gambar tersebut akan masuk ke dalam header. Kita bisa kecilkan, sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini bisa terjadi pada saat gambarnya belum kita format. Jadi gambar-gambar tersebut akan berada menabrak posisi dari tulisan. Kita bisa format dengan berbagai macam format untuk gambar. Square, tight, true, top and bottom. Perhatikan di sini teksnya tidak akan menempel di gambar. Sedangkan behind text dan in front text, gambar bisa berada di depan teks ataupun di belakang teks. Kita bisa gunakan salah satunya, contohnya behind text. Gambar berada di belakang teks. Atau kita bisa buat in front text. Kemudian kita sesuaikan dengan yang kita inginkan posisinya. Kemudian berikutnya biasanya kita tambahkan sebuah garis bantu untuk membatasi antara kop surat dan isi dari surat tersebut. Caranya, kita bisa tambahkan border. Di paragraf ini ada berbagai macam border yang bisa kita tambahkan untuk tulisan kita. Bottom di bawah tulisan, top di atas tulisan, left di kiri, right kanan, dan no border, tidak ada border sama sekali. All border, semua border untuk satu baris tulisan tersebut. Kita coba bottom border. Kita tambahkan alinea baru.
Kita coba buat fontnya menjadi agak miring sedikit, dan underline ini untuk memberikan garis di teks yang sudah kita buat. Oke, ini adalah contoh kop surat yang kita buat, dan ini akan berlaku di semua halaman. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke bagian isi. Kita akan coba beberapa fitur paragraf. Pertama, kita bisa tambahkan contohnya tanggal Bandung 22 2022. Kemudian kita coba ini adalah rata kiri, kemudian berikutnya rata tengah, dan berikutnya adalah rata kanan. Nah, kita coba buat rata kanan. Kemudian kita bisa rubah kembali menjadi rata kiri. Lalu kita bisa juga membuat isi dari isi surat tersebut. Di bagian pertama, seperti biasa dengan hormat, koma. Kemudian kita bisa majukan teks tersebut dengan menekan tombol tab. Maka akan otomatis akan maju beberapa space ke depan, ke kanan ya. Atau kita juga bisa membuat increase indent seperti ini. Kemudian kita juga bisa membuat sebuah list atau daftar isi yang rapi dengan cara demikian. Pertama, kita akan membuat sebuah data nama. Kemudian setelah itu kita bisa menekan kembali tombol tab beberapa kali. Misalkan katakanlah 1 kali tab. Jadi ada sedikit space yang sudah disiapkan, lalu titik 2 spasi, kemudian isi nama. Lalu kemudian kita bisa membuat berikutnya alamat, lalu kembali tab, supaya setiap titik 2-nya sejajar. Alamat, spasi, Taman Holis Indah. Dan berikutnya, misalkan kita akan input tempat tanggal lahir. Tab, lalu akan disediakan space khusus lagi, titik 2. Nah, kalau dilihat seperti ini, maka alamat dan alamat akan tertinggal jaraknya dibandingkan tempat dan tanggal lahir. Maka kita bisa menggunakan tab di sebelum titik 2, tab lagi, hingga titik 2-nya sejajar. Oke, kira-kira seperti ini untuk membuat sebuah list atau daftar secara manual ya. Kemudian berikutnya juga kita bisa membuat sebuah tabel untuk di aplikasi Microsoft Word. Caranya insert, kemudian tabel. Di sini sudah disediakan beragam fitur untuk jumlah tabel dan kolom yang ingin kita buat. 3x3, 2x3, 4x4, dan lain sebagainya. Kita akan buat sesuai kebutuhan kita. Kita akan coba 3x3 terlebih dahulu. Kemudian kita isi kolomnya. Nah, ini adalah contoh sederhana yang akan kita buat tabelnya. Di sini terlihat masih berantakan. Kita bisa rapikan setiap tabelnya. Kita bisa geser secara manual, ya. Atau kita bisa gunakan juga double klik pada saat di bagian garis kolom secara vertikal. Kemudian bagian atasnya kita bisa berikan penanda khusus bahwa ini adalah bagian dari judul dari tabel tersebut, nomor, deskripsi, dan harga. Kita bisa bedakan dengan memberikan warna di bagian teks atau memberikan warna di teksnya tersebut,
Atau bisa juga kita memberikan warna di tabel tersebut. Kita buat bold, kemudian fontnya diperbesar. Kemudian kita juga bisa membuat posisinya menjadi rata tengah. Nah, kira-kira akan menjadi seperti ini. Untuk penambahan berikutnya, kita bisa menambahkan di kolom tabel bagian terakhir, kemudian kita tab 3. Perataan pun kita bisa lakukan di setiap bagian kolom ataupun tabel tersebut. Bagian judul kita bisa buat rata tengah. Begitu juga untuk bagian harga, kita bisa buat menjadi rata kanan. Terakhir kita bisa jumlahkan secara manual, kita buat tabel baru. Kolom 1 dan kolom 2 kita bisa merge atau kita bisa gabungkan. Caranya kita blok dua kolom tersebut, kemudian klik kanan, lalu merge cell. Kita beri nama total. Kita buat rata kanan, dan kita bisa hitung jumlahnya di bagian total. Kemudian kita bisa bedakan untuk bagian totalnya. Kita bisa buat warna merah, di bold, dan diperbesar. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan bagian isi berikutnya. Kemudian berikutnya kita akan mencoba bullet dan numbering. Bullet yaitu sebuah penanda untuk setiap bagian list yang akan kita buat, sebuah daftar, dengan menyisipkan atau menambahkan di bagian depannya sebuah icon. Contohnya seperti ini. Begitu juga untuk numbering. Numbering akan digunakan angka ataupun huruf sebagai penomorannya. Kita akan coba dengan menggunakan bullet. Pertama kita coba bullet bagian pertama. Demikian informasi aset yang kami laporkan untuk keperluan perusahaan sebagai berikut, yaitu untuk keperluan renovasi kantor. Pada saat kita enter, maka otomatis akan masuk ke bullet yang kedua. Kita bisa lakukan dengan level yang berurutan. Pada saat kita menekan tab, maka akan masuk ke level berikutnya. Renovasi kantor, kita tambahkan perbaikan pintu, perbaikan WC, pemasangan AC. Untuk kembali ke bagian level pertama, maka kita gunakan decrease indent. Promosi. Dan ini pun akan berlaku untuk penomoran secara angka ataupun alfabet. Kemudian berikutnya kita akan mencoba membuat sebuah kolom tanda tangan supaya bentuknya, posisinya rapi. Maka kita akan menggunakan tabel. Pertama kita akan buat tabel. Kita akan coba membuat untuk 3 tanda tangan. Kita bisa membuatnya 3 kolom dan juga 3 row. Di bagian pertama kita akan memasukkan manager sebagai orang yang mengajukan. Kemudian di bagian kedua, kita akan memasukkan CEO sebagai pemilik dari perusahaan. Kita tambahkan mengetahui.
Kemudian di bagian akhir kita akan masukkan bendahara atau keuangan. Kita akan coba membuat bagian tersebut menjadi rata tengah. Kemudian bagian tengah akan diisi untuk bagian tanda tangan, bagian bawah akan diisi untuk nama. Kita bisa kosongkan atau kita bisa langsung beri nama. Kita buat juga rata tengah. Nah, di bagian tengah akan bisa kita gunakan untuk membuat atau mengisi tanda tangan, baik secara manual ataupun secara digital. Tekan enter untuk memberikan ruang atau space. Dan terakhir, kita bisa hilangkan bagian border dari tabel ini. Caranya, kemudian kita pilih ke paragraf dan kita pilih no border. Dan demikian contoh surat resmi yang telah kita buat dengan sederhana. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk bisa membuat surat secara baik dan benar dengan panduan Microsoft Word. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.